Ya, kisru PPDB ini terjadi sepertinya setiap tahun dan tahun ini juga terjadi di sejumlah daerah. Kami mau ajak Anda untuk melihat apa saja permasalahan yang terjadi di lokasi rekan-rekan kami yang saat ini sudah berada di sana. Ada Kristanti Yosefa di Jakarta dan juga Danita Riyadini di Yogyakarta. Kita menuju ke Danita Riyadini terlebih dahulu di Yogyakarta. Apa saja keluhan dari para orang tua maupun siswa terkait PPDB 2024 ini? Putri Vena juga pemirsa, tentu berbagai keluhan juga disampaikan ketika mereka mendaftar zona radius PPDB 2024. Di antaranya yang masih dalam satu lingkup RW pemirsa ternyata tidak lolos. Seperti pada siang hari ini pemirsa, saya akan berbincang dengan salah satu atau perwakilan dari wali atau orang tua siswa yang tidak lolos PPDB zona radius, padahal lokasinya atau rumahnya ini lokasinya tidak jauh dari sekolah, yaitu di SMP 6 Negeri Yogyakarta. Ada Pak Bekti dan juga ada Bapak dan Ibu orang tua yang dinyatakan tidak lolos. Totalnya ada 8 pemirsa. Pak Bekti, selamat siang. Selamat siang. Pak Bekti, bisa diceritakan seperti apa itu pengumuman atau informasinya tidak lolos dalam zona radius PPDB ini? Kita tidak lolosnya karena kalah jarak. Dalam artian yang kita pertanyakan di sini, kita RW 04 sama SMP 6 itu satu wilayah, satu RW 04. Ternyata seluruh anak RW 04 tidak ada yang diterima satupun. Terus regulasinya itu gimana? Terus titik di mana? Kita tadi udah audiensi sama SMP 6 kepala sekolah, terus diukur bersama. Nah di situ, di sisi manapun kita menang, masuk semua nomor 1. Tapi di sini, di Jalan Cuklis ini, kita malah di urutan keempat, nggak ada yang masuk satu pun, gitu. Ya. Pak Kuti, padahal berapa nih jaraknya nih rumah ke sekolah? Ini kira-kira diukur sama temen 0,1. 1,3. Nah, itu. Padahal kita di Juklis itu 0246. Terus keanehan di sini kita sama 009 kok cuma 2 meter. Itu kan janggal. Padahal di sana 244. Itu di seberang jalan beda kampung. Timur SMP 6. Bisa ditujukan mungkin sebelah mana ya Pak kalau sekolah SMP Negeri 6 itu dari tempat Bapak ini? Cuma berapa meter depan. Ya. Arahnya berarti ke sini ya Pak ya? Berarti ini lebih ke belakang SMP? Iya, lebih ke belakang SMP 6, pas. Ya, agak ke barat sedikit. Ya. Pak Bekti dan juga Bapak Ibu di sini sudah ada komunikasi dengan pihak sekolah, seperti apa tanggapannya Pak? Dan sejauh ini seperti apa untuk langkah selanjutnya? Tanggapan sekolah memang nggak tahu urusan Juklis ini, tapi mereka mengusahakan ke dinas agar supaya anak-anak kita itu juga diterima untuk sisi keadilan dan untuk kedepannya lagi biar lebih fair dan adil gitu aja. Ya tadi kita di sini menunggu jawaban dari dinas melalui SMP 6. Ya. Berarti perbandingannya adalah di RW yang satu RW ini tidak diterima semuanya, padahal di seberang RW yang lokasinya lebih jauh begitu diterima. Diterima ya, diterima semua. Langkah ke depan mungkin Pak, selain juga melaporkan ke dinas, mungkin ada jalan lain atau mungkin mau mendaftar sekolah lain saja begitu? Ya tidak sebenarnya, karena anak-anak ini sekarang kecewa. Karena kemarin mereka itu semangat, dalam artian semangat, yakin kalau diterima di situ. Karena seneng kalau di SMP 6 itu. Sekarang setelah tahu nggak diterima, mereka agak down ya. Sisi fisiologisnya gitu. Terima kasih Pak Bekti informasinya. Mudah-mudahan langkah selanjutnya bisa diterima oleh pihak sekolah atau pihak dinas pendidikan Bapak. Kalau misalnya pemirsa, kalau kita bisa gambarkan siswa di RW ini diterima, mereka tidak perlu jauh-jauh karena hanya jalan kaki, karena kurang lebih 200-an meter ya Bapak Ibu ya.
Tidak sampai 200 meter padahal, dan mereka dinyatakan tidak lolos, dan langkah ini akan terus diajukan oleh pihak sekolah maupun dinas terkait agar ke-8 siswa ini nantinya bisa diurus ulang atau diterima melalui zona radius PPDB 2024. Saya kembalikan ke Putri dan juga Vena. Ya, dari Yogyakarta ada 7 siswa dalam satu RW yang tidak lolos. Bagaimana dengan di Jakarta? Kita tanyakan langsung kepada Tanti di sana. Tanti, silakan. Baik Vena, Putri dan juga pemirsa, benar sekali bahwa di wilayah Jabodetabek pun ini ada sejumlah orang tua atau wali murid yang juga mengalami permasalahan yang serupa, yang mana di PPDB atau penerimaan peserta didik baru 2024 ini ada sejumlah wali murid yang juga mengalami permasalahan yang serupa terkait dengan penerimaan peserta didik baru. Sudah ada bersama saya salah satu narasumber yang bisa kita tanyai, yakni Bu Diah. Kita akan coba ngobrol langsung dengan Bu Diah. Selamat siang Bu Diah, boleh diceritakan sebelumnya ini mendaftarkan anaknya dari jenjang mana ke jenjang mana? Baik, saya gini ya, anak saya tuh saya daftarin melalui jalur zonasi. Karena saya yakin anak saya masuk ke SMA yang dituju kan, karena posisi dekat, ya kan. Jaraknya kalau kita jalan kaki aja bisa ke sekolahan gitu loh. Nah, waktu itu kan pendaftaran nih, tanggal 3, pendaftaran mulai itu tanggal 3 sampai tanggal 7. Saya melakukan pendaftaran itu kalau nggak salah tanggal 4. Itu pun saya langsung ke sekolahan. Cuma tetap daftarnya via handphone, pakai handphone sendiri kan, tetap online. Saya masukin semua file-file semua, udah sampai dengan titik koordinat pun sudah. Nah, begitu selesai diverifikasi sama pihak sekolah itu, muncullah jaraknya itu antara rumah saya ke sekolah itu sekitar 747 meter. Padahal saya kalau jalan kaki aja tuh nyampe gitu loh. Ada beberapa teman anak saya itu rumahnya tuh jauh dari rumah saya tuh jauh. Cuma mereka lolos gitu loh. Makanya saya bingung, kok anak saya yang dekat aja nggak lolos dengan jarak yang lebih jauh dari anak yang lolos gitu. Makanya saya bingung deh gimana ya. Maksudnya tuh kita mau lapor pun mau gimana, nggak ada bukti kan, karena sesuai prosedurnya seperti itu ya, saya udah menjalani setiap prosedurnya saya jalanin. Oke, kalau boleh digambarin nih Bu, dari sini ke ke SMA 2 itu jaraknya sekitar 700 meter. Dengan siswa yang diterima, ini kira-kira jaraknya perbandingannya berapa meter dengan siswa yang Ibu tahu tadi diterima tapi lebih jauh? Untuk yang diterima itu posisi dekatan rumah saya sebenarnya, cuma kok pas di titik koordinat itu malah dekatan temennya itu cuma 600 sekian meter gitu loh. Makanya pengen deh saya tuh pengennya manual aja diukur gitu, gimana sih buat membuktikan aja gitu, membuktikan bahwa rumah saya tuh deket gitu, kok bisa nggak anak saya tuh nggak masuk, ini apa yang salah. Oke, berarti ada kejanggalan seperti itu yang ditemukan di lamannya. Mungkin. Ada nggak sih orang tua murid lain yang juga mengalami masalah serupa terus cerita ke Bu Diah mungkin? Sejauh ini sih nggak ada, karena mereka kan beda-beda ini ya, ngambil jalurnya beda-beda, ada yang KTM, ada yang zonasi. Yang kebetulan yang zonasi itu memang sebagian memang ada yang dekat-dekat sekolah, ya itu wajar lah. Mereka masuk karena dekat jaraknya kan, cuma beberapa meter aja. Cuma yang jadi permasalahan itu kok saya nggak keterima, sementara yang jauh rumahnya lebih jauh dari saya kok masuk gitu. Oke, terakhir Ibu ada mungkin sedikit aja ada niat bikin laporan atau seperti apa? Laporan kayaknya sih enggak ya laporan, cuma saya mau membuktikan aja sih sebenarnya. Mau ngukur secara manual aja, nggak usah pakai titik koordinat. Kadang-kadang kalau titik koordinat itu kan sinyalnya berubah-berubah kan, kadang yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Nah itu takutnya kayak gitu, makanya saya mau manual aja, pengen tahu. Oke, diukur sendiri. Terima kasih banyak Bu Diah. Semoga dapat segera menemui titik terang untuk masalahnya. Itu tadi Vena dan juga Putri sedikit perbincangan yang saya lakukan bersama dengan salah satu wali murid yang juga mengalami permasalahan serupa, yakni Ibu Diah, di mana ia merasa bahwa tempat tinggalnya ini masih berada dalam radius di PPDB zonasi, akan tetapi muridnya atau anaknya ini tidak berhasil memasuki SMA yang masuk dalam zonasi tersebut. Sementara demikian saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih banyak Kristanti Yosefa dari Jakarta dan ada Danita Riyadini dari Yogyakarta. Terima kasih teman-teman.